Alkisah di sebuah kampung yang bernama Suak Batre, sebuah kampung yang sangat terpencil dan terpelosok, di mana pendidikan sangat melarat dan ekonomi pun juga melarat. Kebanyakan tamatan SMA dari kampung itu tidak melanjutkan kuliah dan memutuskan untuk bekerja. Tetapi tahun ini ada 3 orang yang akan melakukan perbedaan. 3 orang ini akan melanjutkan kuliah. Saksikanlah operet dari Ruhul Islam Anak Bangsa. Just a minute. So you give your faith till you doubt in the open. Suatu ketika di warkop, 3 serangkai ini bertemu dengan teman-temannya. Hei Ngon, bagaimana kita ke depan? Kalau saya begini, rencananya sih saya mau sambung kuliah, tapi krisis ekonomi yang tidak memungkinkan, jadi saya malas sambung kuliah. Benar sekali. Daripada kamu sambung kuliah, lebih baik kerja jadi kuli bangunan saja. Betul. Dan kemudian 3 serangkai ini datang menyapa teman-teman lamanya. Assalamualaikum. Hei kawan lama. Yeay. Gue, mau tidak kerja di tempat saya? Kerja apa? Kami bertiga sudah bersepakat untuk kuliah, bukan untuk bekerja. Mendingan jadi kuli bangunan saja. Daripada kalian kuliah, ujung-ujungnya pengangguran juga. Forward. Betul. Jangan bilang yang bukan. Sudahlah. Just a minute. So you give your faith till you doubt in the open. Setelah melewati beberapa rangkaian tes kuliah, 3 serangkai ini masuk kampus Universitas Gajah Duduk atau yang biasa disingkat UGD untuk yang pertama kalinya. Uma, kayaknya kampus ini terlalu mewah untuk kita. Udah habis ladangku jual, motor-motor kakek pun ku jual, semua ku jual. Ternyata inilah hasilnya. Kenapa sebelumnya kita nggak ikut orang jadi kuli bangunan saja? Ladang tidak kita jual, motor kita masih pakai, uang pun dapat. Boleh juga. Coba kita pikir dalam-dalam. Dengan belajar ini, kita akan mendapatkan kembali apa yang kita inginkan. Malah lebih baik. Ini untuk masa depan kita juga. Kemudian datanglah anak geng kaya. Wait a minute. Woi, anak kampung bro. Ini kamu serupai. Apa gunanya kalian datang kemari? Kalian nggak kenal siapa kami? Amat kalian.
Emang kalian berasal dari planet mana? Kami datang dari desa Subak Batre. Kami datang dengan damai. Lo semua perlu tahu, kami ini dari geng Baul, bocah gaul. Lo semua perlu tahu siapa kami di sini. Nama itu rumah yang pasti, mobil banyak, orang rumah itu pasti setinggi, papan atas segalanya. Asik. Namaku Cinta. Nama gue Eko from Gorontalo, hobi mabuk nyanda bukako. My name is Baby, aku paling kece. Banyak cewek-cewek ngantri ngejar duit. Aku bukan superstar, kaya dan terkenal. Aku bukan saudagar, mainan di kamar. Aku bukan wali, aku bukan pribadi. Aku hanyalah orang yang ingin dicintai. Dasar anak kampungan, kalian taunya nyusahin orang saja. Oh, lihat saja nanti, kami nggak akan menyusahin kok. Alah, bodo amat. Bodo amat, bodo amat, bodo amat. Lu ngomong apa? Jangan ngaruh tua tetap punya nama. Bodo amat, bodo amat, bodo amat, bodo amat, bodo amat. Kemudian, 3 serangkai ini memasuki kelas untuk mengikuti kuliah. Assalamualaikum. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Oke, sebelum memulai materi kita, Bapak ingin mengukur kemampuan kalian. Kerjakan tugas ini. Jangan gunakan bantuan elektronik ya. You have a new message. Bapak benar-benar panas sama kalian. Just a minute. See, I gave you faith, turned you down in the pulpit.
Setelah beberapa bulan mengenyam pendidikan gitu ya, 3 serangka ini berubah jadi pemuda yang kampungan menjadi pemuda yang lebih modern dan mereka lebih berpendidikan. Kemudian untuk membantu kampung mereka pun memutuskan untuk membuat sebuah komunitas yang besar, komunitas yang akan berguna untuk bangsa. Sini dulu, aku ada ide besar. Ide apaan? Bagaimana kalau kita bikin komunitas mengajar? Maksud kamu apa? Jadi, kita mengajar di kampung-kampung terpencil untuk memajukan desa. Tanpa disadari, datanglah teman kuliahnya untuk bergabung dengan komunitas tersebut. Woi, aku dengar kalian mau bikin grup ya? Iya, kami mau bikin komunitas sosial. Dan tanpa disadari, geng anak kaya itu dengan curiga mendengarkan percakapan mereka. Kalian dengar? Mereka ngomong apa? Aku dengar komunitas mengajar kan? Macam orang bodoh. Itu cuma untuk menipu orang kampung tuh. Cuma bisnis saja. Berarti mereka kalau bikin komunitas, mereka harus dibantu rektor. Kita harus kasih tahu sama rektor. Ayo kita gerak, cepat. Dengan secepat kilat, geng anak kaya ini datang ke ruang rektor dan menghasutnya. Trust in you. See, I gave you faith, turned you down in the whole game. Summer light, I'm so on. Gotta do it right, yeah, I'm so on. Now I'm on my mind, yeah, I'm so on. I'm so. Wait a minute. What's Kalian tunggu di sini, biar aku saja yang masuk. Waalaikumsalam. Masuk. Silakan duduk, nak. Ada keperluan apa, nak? Saya ada kabar buruk, Pak. Maksud Anda apa? Ada orang yang mau bikin komunitas asal-asal. Mereka cuma mau cari untung saja, bisnis. Memangnya siapa yang ingin membuat komunitas itu? Biasa, anak-anak kampung yang terkenal itu, Pak. Mereka cuma ingin ambil dana universitas saja, Pak. Baik, akan saya ingat itu. Silakan keluar. Ketika geng anak kaya itu keluar, datanglah 3 serangkai. Kalian tunggu di sini, biar aku yang bicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada urusan apa kamu datang kemari? Kami ingin membuat komunitas mengajar di kampung-kampung. Kami ingin minta bantuan Bapak. Memang kalian pantas. Kalian sendiri berasal dari kampung, ngajar anak kampung lagi. Apalagi kalian baru beberapa bulan di sini. Bisa apa kalian? coba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau nilai kurangnya diriku. Apa salahnya hargai diriku sebelum kau nilai siapa diriku. Bapak, kami betul-betul serius dengan program ini, Pak. Kami tidak akan kecewakan Bapak.
Bapak bisa percaya sama kami. Buka hatimu, bukalah sedikit untukku. Sekali tidak, tetap tidak. Titik. Sekarang kamu keluar. Just a minute. Assalamualaikum berhabar. Haris, ketemu lagi deh. Pak Fadil, sedang apa di sini Pak? Tidak. Bapak sedang mengecek investasi Bapak di sekitar sini. Oh iya, bagaimana bantuan irigasi sawah Bapak di kampus? Alhamdulillah, sumber air sudah dekat Pak. Syukurlah kalau begitu. Haris, ngomong-ngomong, kenapa kamu seperti kelihatan sedih? Kami mau minta bantuan sama rektor untuk membantu komunitas mengajar di kampung-kampung. Terus, kalian ditolak? Iya Pak. Baiklah. Kalian butuh apa saja nak? Sebutkan semua. Sekarang biar saya yang bantu kalian. Just a minute. See, I gave you faith, turned you down in the moment. Sponsor untuk komunitas mengajar ini telah mereka dapatkan dari juragan yang sering membantu kampung tersebut. Juragan tersebut sangat percaya kepada 3 serangkai ini. Komunitas mengajar yang dipimpin 3 serangkai ini berkembang jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Seluruh kampung terpelosok dan terpencil sekalipun di provinsi ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak mereka dapatkan. Kontribusi mereka atas negara dan generasi masa depan ini sangatlah besar, sehingga mereka mendapatkan anugerah dari Menteri Pendidikan sebagai pengajar terbaik di Indonesia, dan mereka pula mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Tetapi tidak mereka terima. Masih banyak yang harus dibenahi, masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak pula yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk bangsa ini. Negara ini masih menunggu anak-anak bangsa kita yang telah mengenyam pendidikan tinggi untuk mengisi kalangan baju dan berbuat sesuatu, sehingga di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Yang ada hanyalah orang yang hanya bisa diam di suatu keresahan tanpa ada inisiatif untuk memperbaiki. Sekian dari kami, semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah yang sederhana ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.